Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Ghaffar dengan NIM 241354044 dari kelas 1 BEK. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai proyek mandiri Visual Basic 6 yang telah saya buat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Nah, langsung saja kita di sini saya akan menjalankan dulu programnya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Saya percepat saja agar mempersingkat waktu. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan untuk kode-kode dan bagaimana program tersebut berjalan. Nah, di form 1 ada menu login. Di sini untuk login masuk ke dalam programnya, saya menggunakan database. Di mana database untuk login tersebut ada di sini. Nah, ada field username, nama lengkap, email, dan password. Yang dimasukkan ke sini hanya ada username dan password saja. Nah, database ini diperoleh dari form daftar yang ada di form 7 ini. Nah, saya menggunakan ADODC untuk memasukkan username. Nah, di sini tag 1 terhubung dengan tag 1 terhubung dengan field pada username di database yang tadi. Tag 1. Nah, terhubung dengan data field username. Untuk teks 2 terhubung dengan data field nama lengkap. Email juga teks 3 terhubung dengan email, dan terakhir terhubung dengan password. Nah, untuk kodenya sendiri di sini seperti tadi, teks 1 terhubung dengan username, teks 2 terhubung nama lengkap, email, dan password. Nah, apabila kita menekan tombol daftar yang tadi, maka database tersebut akan terupdate atau terupdate atau terbaharui, sehingga username dan password yang baru kita masukkan ke sini setelah ditekan daftar maka akan dapat digunakan pada menu login. Nah, nah di sini dalam menu login ini kita memanggil database yang tadi, username dan password yang telah kita buat pada mendaftar, teks 1 username dan teks 2 password. Nah, di sini apabila password dan username sesuai dengan yang ada pada database, maka form 2 akan muncul. Apabila salah, maka kita diberi kesempatan 3 kali. Apabila setiap salah sekali, akan ada peringatan. Setelah username atau password salah, Anda punya kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Nah, apabila 3 kali salah, program akan langsung berhenti. Nah, selanjutnya untuk form 2 ada progress bar. Nah, di sini
apabila progress bar maksimal atau penuh, maka form 3 akan terbuka dan form 2 tertutup. Di form 3 ini ada bagian menu. Bagian menu simpel saja, form 5 show. Untuk kalkulator, pada komen kalkulator, pada komen luas dan keliling part, form 4, yaitu form luas dan keliling, dan terakhir form untuk komen grafik, form 6 show atau form grafik. Nah, di form 5 pada menu kalkulator, di sini ada menu bar, toolbar, dan komen, dan juga status bar. Di sini status bar yaitu tanggal, nama saya sendiri, variabel buffer, dan juga waktu. Nah, di operator sendiri ada 4, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Dan untuk komen ada exe, hapus, menu keluar, dan help, dan menu dan keluar. Help, ada about, dan program. About ini berisi mengenai apa program yang saat ini sedang kita jalankan. Dan untuk about dan untuk program ada membuat program di sini, yaitu saya, variabel buffer dengan NIM 241354044, dan juga prodi D4 teknik elektronika. Kita bisa lihat di sini nama, NIM, dan prodi. Dan untuk tadi about aplikasi kalkulator Visual Basic 6. Nah, untuk selanjutnya ada toolbar. Toolbar ini sama seperti menu bar, ada 4 operator dan 4 juga komen. Tetapi tidak ada about dan juga program. Di sini menu bar juga dibantu dengan image list. Foto-foto yang saya dapatkan melalui yang saya digunakan untuk mengisi toolbar-toolbar di sini dapat dari image list. Nah, di sini sama ada 4 operator dan 4 komen juga, sama seperti menu bar dan juga toolbar. Di sini untuk kodenya sendiri, operator-operator di sini, baik operator di menu bar, di toolbar maupun di komen, hanya berfungsi untuk mengisi label 1 atau label di sebelah sini dengan operator seperti minus, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, meskipun kita telah memasukkan angka di teks 1 maupun teks 2, operasi hitung tidak akan bekerja sebelum kita menekan tombol exe. Nah, di sini A sebagai teks 1, B sebagai teks 2. Nah, apabila kita menekan exe saat ini plus, maka hasilnya A plus B. Apabila min, A min B, dan seterusnya. Nah, untuk yang lain, kode-kode yang lain untuk komen, di sini ada kode untuk clear. Ya, simpel saja, teks 1, teks 2, teks 3, dan label 1 dan operator menjadi kosong. Ada kode untuk keluar dan kode untuk ke bagian menu kembali. Selanjutnya ada kalkulator luas dan keliling persegi panjang. Sama seperti kalkulator sebelumnya, ada operator, komen, dan help. Tetapi pada luas dan keliling hanya ada 2 operator, yaitu luas dan keliling. Sama seperti menu bar, ada pada toolbar juga ada 2 operator dan 4 komen. Sama juga dengan komen, ada 2 komen box dan 4 ada 2 operator dan 4 komen. Nah, sama seperti tadi, operator di sini hanya untuk mengisi label di sini. Jadi untuk kodenya sendiri, untuk luas hanya mengisi label 3 atau label yang di sebelah sini. Jadi operator luas baik luas maupun keliling. Nah, untuk exe apabila luas maka hasilnya A kali B, dan bila keliling 2 kali A plus B. Sisanya sama untuk clear, exit, dan juga menu. Nah, di sini karena saya sudah terlanjur menimpa form dengan gambar, maka saya ingin menghapus dan hanya mengisi form dengan warna saja. Maka di sini saya menambahkan mini picture, kemudian load picture, non, dan juga black colornya, warna yang saya mau. Untuk kode pada menu bar dan toolbar hanya memanggil kode pada komen. Nah, terakhir ada menu grafik. Di sini ada 2 teks untuk memasukkan amplitude dan frekuensi. Untuk kodenya sendiri, di sini saya mendeklarasikan A
f, w, t, i sebagai integer, jumlah tadi sebagai integer, dan data array sebagai varian. Di sini untuk input, teks 1 sebagai A atau amplitudo, teks 2 sebagai frekuensi atau F, dan omega. Saya langsung masukkan rumus 2pi kali F, di mana 2pi bernilai 3,1416. Di sini data array fungsi untuk nyatakan 2 baris, satu untuk sinus dan kosinus. Di sini dilakukan untuk operasi 2 operasi sin dan cos, A kali sin omega t dan A kali cos omega t. Nah, di sini chart type berfungsi untuk menentukan tipe chart yang kita ingin. Di sini saya mengisi dengan type 2D line atau garis, tipe garis. Ini row count berfungsi untuk menunjukkan baris. Ini juga plot data series in row menunjukkan bahwa baris dianggap sebagai series. Nah, series di sini yaitu artinya row 1 untuk sinus dan row 2 atau baris kedua untuk kosinus. Sehingga output yang dihasilkan tadi ada 2 warna dan ada keterangan sinus dan kosinus di sini. Untuk sisanya sama formnya, untuk form clear, form menu, dan juga form keluar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.